Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 1 ayat yang kedua sampai 6. Filipi 1 ayat 2 sampai 6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku, karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 1 ayat 3-4. Aku mengucap syukur kepada Allahku, setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Judul renungan kita hari ini adalah Meneruskan Kasih dari Tuhan, ditulis oleh Sharon W. Better. Sahabat suara kasih, terkadang awan gelap melayang di hatiku. Seringkali saya tidak bisa menemukan alasan yang tepat, mengapa saya merasa kalut. Setiap kali saya merasa seperti itu, saya akan membuat daftar pekerjaan yang harus saya lakukan, termasuk hal kecil sekalipun. Misalnya seperti mencuci piring, membuang sampah, melipat cucian. Melihat daftar pekerjaan yang telah saya lakukan, membuat saya merasa lebih baik karena merasa produktif. Namun ketika kekalutan saya meningkat, biasanya saya akan merasa bahwa saya membutuhkan komunitas. Terkadang saya mencoba untuk menelepon seorang teman, mendoakannya, dan memberikan semangat untuknya. Komunitas adalah obat yang baik. Dalam kehidupan, terkadang saya lupa bahwa saya ada untuk berada dalam komunitas. Dan ketika saya tidak terhubung dalam komunitas, saya merasa ada yang tidak beres dengan hati saya. Paulus mencintai komunitas. Komunitas menjalin jalan di seluruh firman Tuhan, dengan nasihat dari Paulus untuk saling mengasihi, mendukung satu sama lain, melayani satu sama lain, saling memaafkan meskipun tidak dengan kata-kata. Karunia persekutuan adalah salah satu berkat tak ternilai yang Tuhan janjikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 dan 15. Karunia yang sama juga kita miliki ketika kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan berjanji kepada Abraham,
Dia akan menciptakan komunitas besar dari keturunan Abraham, dan komunitas itu akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menepati janji ini setiap kali kita berkumpul sebagai orang Kristen, dan setiap kali kita menawarkan dorongan yang memberi kehidupan yang alkitabiah kepada orang lain. Kita menjadi saluran kasih karunia untuk mendukung orang-orang yang merasa terluka. Paulus sangat ingat tentang jemaat di Filipi sebagai keluarga yang mengalami sukacita luar biasa karena hubungan mereka dengan Tuhan Yesus berhasil menghubungkan mereka satu sama lain. Sukacita adalah tema di seluruh surat ini. Melalui kata-kata ini, Paulus mengajarkan jemaat Filipi untuk terus mengembangkan komunitas mereka yang akan berakhir memuliakan Tuhan. Salah satu karunia Tuhan kepada umatnya adalah keluarga di gereja lokal. Dia menepati banyak janjinya melalui umatnya. Ketika menghadapi kedukaan, mereka menjadi pelukan Tuhan, bahu untuk menangis, tangannya merawat kebutuhan kita, dan memberi kita tisu, ketika kita tidak menyadari bahwa air mata kita menetes. Saya membayangkan Tuhan berbisik kepada salah satu anaknya, dan mengatakan, "Sharon, kira aku telah meninggalkannya? Engkau akan menjadi tanganku dan memeluknya. Engkau akan menjadi hatiku dan mencintainya. Engkau akan menjadi tanganku untuk melayaninya." Masing-masing dari kita akan saling menolong, menguatkan, mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan membangun komunitas yang kuat. Kita juga harus bersedia menerima dorongan dan bantuan orang lain. Suatu hari, kita akan memberikan dukungan kepada orang lain yang sedang terluka, dengan cara memperlengkapi mereka, untuk menawarkan bantuan dan harapan serupa kepada orang lain. Sahabat Suara Kasih, apakah Anda merasa kalut hati ini? Mungkin obat yang hilang dari lemarimu adalah hubungan dengan teman yang dapat dipercaya. Inilah saatnya untuk menawarkan semangat kepada teman yang membutuhkan bantuan, untuk mendukung mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Apakah Anda memiliki keluarga gereja, komunitas yang dapat Anda andalkan ketika Anda terluka, tempat Anda menerima bimbingan dan dorongan? Waktu yang Anda habiskan bersama komunitas ini memupuk hubungan yang akan memperlengkapi Anda untuk saling membutuhkan. Marilah kita renungkan, sikap satu sama lain mendorong kehidupan baru, memperdalam kasih kita satu sama lain, dan mendorong kita untuk meneruskan kasih Tuhan kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami.
Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.